Meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursi Elia SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 14 Mungko-Mungko, Bengkulu. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang yang ke-30. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi laboratorium komputer. Dalam hal ini, kita akan menggunakan aplikasi Peyon, yaitu aplikasi yang bisa memantau kegiatan yang menggunakan komputer di laboratorium komputer. Baiklah, saya akan share screen materinya terlebih dahulu. Gambaran umum tentang Peyon. Nah, materi ini saya ambil dari materi yang diberikan oleh Pak Jajang Kusnandar tadi, yaitu Laboratorium Komputer 2, Manajemen Laboratorium Komputer. Nah, di sini yaitu manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi. Nah, dalam sistematika materinya di sini ada overview modul, yang pertama modulnya. Selanjutnya, konsep manajemen, manajemen laboratorium sekolah, manajemen laboratorium komputer, manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi menggunakan Peyon. Selanjutnya, instalisasi dan konfigurasi Peyon, instalisasi dan konfigurasi Peyon klien, monitoring klien oleh server menggunakan Peyon. Nah, penjelasan modul, Peyon yang pertama yaitu Peyon Master. Nah, dari Peyon Master inilah nanti yang akan melihat menggunakan aplikasi Peyon Master, kita akan melihat komputer-komputer apa yang sedang dikerjakan oleh siswa di komputer, baik menonton maupun mengerjakan tugas apa segala macamnya, kita bisa mengontrolnya, kita bisa melihatnya dari Peyon Master. Nah, nanti itu akan ada namanya Peyon, kita menggunakan nanti aplikasinya lagi satu lagi yaitu Peyon juga, tapi yang khusus untuk kliennya. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah laptop. Kita langsung saja kepada ininya, materinya sambil jalan saja. Yaitu yang pertama konsep manajemen, kritenernya menurut kritener, menurut James, menurut Horolot. Nah, kata kuncinya dalam konsep manajemen laboratorium itu adalah perencanaan, pengorganisasian, tujuan organisasi, efektivitas, dan efisiensi. Nah,
Kompetensi manajerial kepala laboratorium. Yang pertama merencanakan dan pengembangan. Yang kedua mengelola kegiatan. Yang ketiga pembagian tugas. Selanjutnya memantau sarana dan prasarana. Mengevaluasi kinerja. Nah, aplikasi laboratorium komputer. Nah, bisa kita menggunakan dalam ini kita menggunakan aplikasi Peyon. Nah, nanti dalam aplikasi Peyon ini kita itu bisa mengontrol komputer-komputer klien, apa yang dilihatnya, apa yang ditontonnya, pokoknya apa yang dikerjakannya pada komputernya itu kita bisa lihat di komputer kita. Nah, komputer kita nanti itu namanya komputer masternya atau service. Nah, aplikasi manajemen laboratorium komputer adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur-fitur untuk mengelola komputer. Di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server. Nah, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Nah, komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Nah, kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel atau nirkabel. Nah, fitur Peyon. Ada 5, ada monitoring, ada full screen, window menu demo, ada lock. Selanjutnya, remote view, remote control. Pada sini kita dapat, kalau untuk monitoring dalam model ini Anda memiliki gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar mereka dalam gambar mini. Nah, selanjutnya pada mode ini Anda dapat menggunakan mode demonstrasi, mode demo untuk memulai presentasi. Nah, selanjutnya semua perangkat masuk di komputer siswa terkunci. Komputer kemudian tidak dapat lagi digunakan oleh siswa. Nah, yang keempat itu adalah menu remote view dan remote control. Nah, di sini kita bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail atau mengintervensi diri sendiri. Yang kelima, ada power on, reboot, power down. Nah, Anda dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Jadi komputer klien bisa kita matikan dari jarak jauh. Selanjutnya, text message, mengirim pesan teks ke individu atau semua peserta kursus. Baiklah, kita lanjutkan. Fitur Peyon. Ada run program, menjalankan programnya. Yang selanjutnya open website, membuka website, file transfer, mengirim file, screenshot. Nah, di sini kalau untuk menjalankan program, kita bisa menggunakan fitur jalankan program di toolbar. Membuka website, kita bisa, jika ingin semua siswa membuka sistem web tertentu, dapat secara otomatis mengizinkan siswa itu di semua komputer. Selanjutnya pengiriman file, Anda dapat dengan mudah mentransfer file ke semua siswa dan secara opsional membuka file yang ditransfer sesudahnya. Selanjutnya screenshot, memungkinkan Anda untuk menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar. Nah, itu fitur Peyon. Selanjutnya persyaratan hardware dan software. Hardware, sistem software. Nah, Windows. Boleh Windows 7, 8, atau 10, 32 byte, atau 64 byte. Nah, caranya kita melihatnya nanti kita buka di Windows Explorer. Nah, klik this PC, klik kanan this PC, terus klik Properties.
Nah, di sana akan nampak itu sistem tipe 64 byte. Nah, berarti komputer ini menggunakan 64 byte ini. Nah, seperti itu melihatnya. Di sana juga ada nanti nama komputer atau nama laptopnya. Selanjutnya, nah ini situsnya kalau ini dari Pak Dadang, instalasi Peyonnya bagaimana. Selanjutnya demo instalasi Peyon kliennya, demo monitoring by Peyon server. Nah itu, baiklah kita lanjutkan, kita coba dulu menginstal aplikasi Peyon. Kalau di sini saya sudah terinstall langsung. Nah, download Peyon. Nah, kita di sini melihatnya, mau mendownloadnya kita memilih apakah Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Ini kita pertama dulu untuk komputer masternya. Jadi karena tadi kita sudah melihatnya, seperti saya bilang tadi, kita melihatnya di Windows Explorer, terus klik this PC, klik kanan, di sana akan nampak nama komputernya, sistem tipenya. Nah, di sana kita untuk komputer yang ini Windows-nya 64 byte. Nah, kita download. Setelah kita download, lalu kita install. Nah, setelah diinstal nanti, setelah selesai menginstalnya, oh ya sebelumnya saya lupa, dalam mendownloadnya nanti atau menginstalnya nanti akan muncul master sama klien. Kita klik kedua-duanya itu. Karena untuk komputer master ini kita harus mengklik kedua-duanya. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini setelah itu. Nah, kita tengok generalnya. Nah, kita klik Key File. Nah, Key File Authentication. Nah, di sana kan ada pilihan tuh, sebetulnya ada pilihan. Nah, kita jangan log on authentication. Kalau kita log on authentication nanti dia minta password, minta username. Nah, kalau kita klik Key File Authentication, nah nanti dia tidak akan minta itu. Selanjutnya kita klik Authentication Key. Nah, kalau di sini sudah ada namanya, nama saya Nurfi, ada privat, ada public. Sebelumnya ini kita klik create Key File. Nah, kita tulis nama kita di sini. Nah, kalau saya di sini menggunakan nama saya. Setelah itu kita klik nama kita okekan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita ekspor ke ini. Kita pakai flash disk, kita ekspor. Nah, lalu kita simpan di flash disk. Nah, setelah itu kita location komputer. Nah, kita klik tanda tambah atau tanda plus, kita bikin lab kita. Nah, di sini saya menggunakan lab Nurfi namanya. Karena apa? Saya juga cuma menggunakan satu lab di sini karena lab saya di sekolah cuma ada satu lab komputernya. Nah, selanjutnya setelah itu kita di bagian ini lokasinya, di bagian komputernya kita klik tanda tambah. Nah, kita masukkan nama dari komputer yang akan kita jadikan ini tadi, yang kita akan jadikan sebagai komputer klien. Nah, sama juga seperti tadi, kita melihat namanya dari, kita buka di komputer klien tadi, open Windows Explorer, nah this PC,
Kita klik kanan, di sana ada namanya. Tadi seperti tadi yang saya ini kan tadi. Selanjutnya, setelah sampai di sini, kita klik apply. Nah, nanti dia akan itu biarkan saja. Nah, oke kan saja. Oke. Nah, selesai sampai di sini. Artinya untuk komputer master sudah bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk komputer ini, komputer plan, saya pindah ke komputer selanjutnya. Tunggu dulu sebentar. Yang akan saya jadikan komputer klien. Saya ini dulu ini. Nah, baiklah, saya share screen di sini. Nah, share-nya yang pertama, nggak bisa ya. Baik, kita lanjutkan untuk komputer klien. Yang pertama kali kita klik sama seperti tadi, Sayon download. Nah, selanjutnya kita sama seperti tadi, kita lihat ini
spesifikasi laptopnya atau komputernya bagaimana kita lihat di this PC. Nah, kita klik kanan. Nah, properti. Nah, di sini ada device name-nya laptop HP. Selanjutnya sistem tipenya 64 bit, jadi 64 bit juga. Nah. Rayon download. Seperti tadi. Nah, 6 Windows 64 bit. Nah, kita download juga ini tadi sama seperti tadi. Nah, dalam mendownloadnya setelah terdownload kita lalu kita install. Cuman kita tidak setelah itu kita inikan download install tadi. Tidak kita itu yang masternya tidak kita klik, yang kita klik cuman komputer ininya saja. Tunggu dulu sebentar. Saya ini kan. Nah, cuman tadi seperti saya bilang kita cuman mengklik kliennya saja. Setelah itu baru kita install. Nah, karena di sini tadi saya sudah juga menginstal, maka akan muncul ini sama seperti tadi. Nah, generalnya kita juga pada kita pilih tadi file authentication. Nah, setelah itu kita klik itu file authentication. Nah, kita lokasi komputer. Nah, bukan. Nah, ini kita ambil yang file dari flash disk tadi. Kita pindahkan di sini. Kita import. Nah, muncullah seperti ini. Nah, untuk mengamati apakah kita ini berhasil atau tidak. Nah, ini untuk komputer plan sampai di sini. Nah, untuk berhasil atau tidaknya kita pada komputer master mengamatinya. Nah, stop screen dulu yang ini. Nah, tunggu dulu. Nah, kita lihat di sini. Ya, nah kita buka ini instansinya.
Payon Master. Nah, kalau di sini udah kebuka. Nah, kita nanti ini kita klik location and computer, maka akan muncul lab Nurmi. Lalu kita contreng, nah akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul seperti itu. Muncul seperti itu nampak. Jadi nanti akan ada apa namanya? Kalau ada beberapa komputer akan muncul di sini beberapa komputer. Nah, kita coba demo. Share your screen. Nah, ini nampak ini apa namanya? Ini komputer kliennya sedang dikerjakannya di sana. Itu nampak. Kita lihat dulu gimana. Nah, mengaplikasikannya. Jadi cara itu apa namanya? Cara memonitoring komputer klien. Ini caranya. Nah, kenapa? Selanjutnya demonya. Nampak. Nah, jadi itu alhamdulillah tadi saya sudah berhasil. Ininya. Demikian penggunaan aplikasi Payon dalam labor komputer. Demikian ini saya tadi demo saya tadi, video saya dalam menggunakan mulai dari perkenalan tadi, selanjutnya apa itu tentang Payon, selanjutnya apa itu tentang bagaimana mendownload Payon untuk
komputer sebagai master, selanjutnya komputer sebagai klien. Nah, selanjutnya bagaimana mengenai konfigurasinya, konfigurasi master, konfigurasi klien, selanjutnya demo monitoringnya, bagaimana memonitoring komputer klien di komputer master. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.